Ya, jadi yang kita takutkan dari diabetes itu kan sebenarnya bukan kadar gula darah yang tinggi, tapi kan komplikasi akibat dari kadar gula darah yang tinggi tadi. Kita bayangkan kadar gula darah yang tinggi itu gulanya nempel di pembuluh darah, menimbulkan kerak di pembuluh darah. Nah, akibatnya penyempitan di pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah ini bisa terjadi di seluruh bagian tubuh. Kalau di ginjal menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kalau di mata bisa menimbulkan kebutaan. Kalau di jantung bisa serangan jantung. Kalau di leher atau di kepala bikin resiko stroke. Kalau di kaki, pembuluh darah kaki bisa resiko amputasi. Itu komplikasi yang terkait pembuluh darah. Tapi perlu diingat juga, kalau kadar gula darahnya tinggi, itu menyebabkan respon imunitas kita juga nggak bagus. Gitu. Jadi mudah terkena infeksi. Infeksi apa? Bisa tuberkulosis. Kalau terkena COVID juga lebih berat kan? Resiko infeksi saluran kemih juga lebih tinggi, resiko infeksi kulit, infeksi jamur, kalau ibu-ibu lebih mudah keputihan misalnya. Jadi seringkali pasien datang tuh dengan komplikasi-komplikasi tadi. Dan yang mengkhawatirkan sebenarnya, pasien-pasien diabetes yang usia muda ini, sebagian itu memang perjalanan timbulnya komplikasi dia lebih cepat, atau kemungkinan timbulnya komplikasi lebih tinggi. Kenapa? Karena harapan hidupnya kan lebih lama. Dia terkena umur 30, kadar gula darahnya tinggi sampai 40-60 tahun kan. Akibatnya resiko timbulnya komplikasi lebih tinggi. Dan ini kan untuk pemerintah juga meningkatkan beban biaya kesehatan ya, dan mengurangi produktivitas kerja juga gitu. Jadi prinsipnya jangan nunggu ada keluhan. Kalau memang ada faktor risiko harus dilakukan penapisan sedini mungkin. Ya, jadi dalam mencegah timbulnya komplikasi itu sebenarnya nggak cukup hanya mengendalikan gula darah. Kita selalu edukasi pasien, pertama gula darahnya harus terkontrol. Berapa tuh dibilang gula darah terkontrol kalau pasien diabetes? Gula darah pagi bangun tidur atau gula darah puasa itu kalau bisa di bawah 130. Gula darah 2 jam setelah makan di bawah 180. HbA1c itu rata-rata gula darah 3 bulan terakhir kalau bisa di bawah 7. Itu untuk gula darah. Tapi nggak cukup hanya mengendalikan gula darah. Kita harus kendalikan juga yang paling sering satu paket dengan diabetes itu tekanan darah tinggi biasanya. Tekanan darahnya harus dikontrol. Satu lagi kolesterol. Kolesterol jahatnya harus dikontrol. Kolesterol jahat itu yang paling penting kolesterol LDL. Itu harus dikontrol. Jadi 3, gula darah, tekanan darah, kolesterol LDL. Satu lagi yang nggak kalah pentingnya adalah berat badan. Jadi kalau misalkan kegemukan, berat badannya harus turunkan. Terutama kondisi lemak tubuhnya ya harus diturunkan. Karena kalau lemak tubuhnya turun, biasanya gula darahnya juga akan perbaikan, kolesterolnya perbaikan, tekanan darahnya juga akan perbaikan.